Dan di sini ya, ketika seorang hamba mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini mengandung rahasia yang besar. Apa rahasianya? Yaitu seorang hamba itu akan bisa sukses dalam ibadahnya kepada Allah kalau memperhatikan dua ikrar yang dia ucapkan ini. Yang pertama, dia sadari dia beribadah kepada Allah. Dia berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah itu merupakan apa? Tugas hidup seorang hamba di muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, maka disinilah ikrar kita, ya, kita melakukan ibadah hanya kepada Allah. Tugas kita laksanakan. Selanjutnya, kata para ulama, yang kedua penggalan dari ayat tersebut, inilah solusi jalan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Apa itu? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, ya. Hanya kepada Allah lah kami minta pertolongan. Karena tidak mungkin orang itu bisa secara mandiri berusaha dengan sekuat tenaga untuk beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh kita pertolongan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengajarkan satu doa kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah saya benar-benar cinta sama kamu. Fala tad'anna fi kulli duburi shalah an taqul. Oleh karena itu jangan pernah kau tinggalkan di akhir salatmu, hendaklah kau ucapkan. Apa ucapan yang diajarkan Rasul? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukurimu atas nikmat-nikmat yang kau berikan dan memperbagus ibadahku kepadamu. 3 kalimat tadi mengandung permintaan pertolongan kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepadanya. Ini menggambarkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa dan tidak akan sanggup melakukan ibadah secara mandiri tanpa pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan berkaitan dengan ayat ini. Itu ada beberapa orang ya, beberapa orang yang apa istilahnya itu dalam ibadah dan isti'anah ini ada 4 golongan manusia ya, ada 4 golongan manusia. Yang pertama ada seorang hamba yang hakiki, seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah secara tepat ya. Bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada Allah secara tepat dan benar? Yaitu ya, dia menggabungkan antara usaha ibadahnya kepada Allah dengan isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, dia menggabungkan dua ini. Dia menggabungkan kesungguhan dia dalam beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba Allah yang hakiki, hamba Allah yang sebenarnya. Hamba Allah yang sejati. Sedangkan yang kedua adalah ada hamba-hamba Allah yang serius dalam beribadah tapi enggan untuk isti'anah, enggan untuk minta pertolongan kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika seorang hamba ini mendapatkan ujian dan cobaan, dia mudah lemah, dia mudah pesimis, dan dia mudah bersedih. Kenapa? Karena dia enggan isti'anah, enggan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah putus asa dia. Kedua ini tercela ya tentunya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang serius isti'anah dan tawakalnya. Ya, berlebih-lebihan isti'anah dan tawakalnya sampai menghilangkan usaha untuk beribadah kepada Allah. Ini pun juga tidak dibenarkan. Ya, dia lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap kali dia berdosa dia pasti akan mengatakan tidak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Ya, tidak ada masalah, kecil kok dosanya, istighfar saya selesai ya gitu. Nah, ini juga tidak dibenarkan, tercela orang yang seperti ini.
Golongan yang keempat malah melalaikan dua-duanya. Ibadah enggak, isti'anah juga tidak mau. Ya. Ini golongan orang yang paling akbah, paling jelek di antara tiga golongan yang jelek tadi. Jadi hendaklah seorang hamba itu selalu menyeimbangkan antara ibadah kepada Allah, usaha ibadah kepada Allah dengan kesungguhan meminta pertolongan kepada Allah dalam rangka melaksanakan ibadah tersebut.